Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulabun, kaifa halukum? All students, how are you today? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menggapai prestasi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem ekskresi. Sebelumnya, kita sudah mempelajari organ ginjal dan pada video kali ini kita akan membahas organ kulit, hati, dan paru-paru. Before we start study, let's say basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, langsung saja let's watch video. Standar kompetensi yaitu memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Kompetensi dasar yaitu mendeskripsikan sistem ekskresi pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Indikatornya, pertama, menjelaskan macam organ penyusun sistem ekskresi pada manusia, mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi, mendata contoh penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan upaya mencegahnya. Konsepnya, sistem ekskresi terdiri dari organ ekskresi yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Kulit yaitu lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu lapisan paling luar, yaitu kulit ari, disebut juga epidermis, lapisan di bawahnya yaitu kulit jangat atau dermis, dan jaringan ikat bawah kulit. Mari kita lihat gambar penampang kulit berikut. Lapisan paling atas yaitu lapisan epidermis, yang di dalamnya terdapat pori-pori kulit. Kemudian di bawahnya terdapat lapisan dermis atau kulit jangat, yang di dalamnya terdapat kelenjar minyak, pembuluh kapiler darah, kelenjar keringat, pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri, serta jaringan saraf. Di bawah kulit jangat terdapat jaringan lemak yang menutrisi kulit. Fungsi kulit yaitu mengeluarkan keringat sebagai pelindung tubuh, menyimpan kelebihan lemak, mengatur suhu tubuh, dan tempat pembuatan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Gangguan pada kulit diantaranya yaitu biduran yang disebabkan oleh udara dingin, alergi makanan dan alergi obat, ringworm yang disebabkan oleh infeksi jamur, yang ketiga kanker kulit yang disebabkan oleh penerimaan sinar matahari yang berlebihan, dan masih banyak yang lainnya. Organ hati. Hati merupakan kelenjar terbesar manusia yang berwarna merah tua, yang masanya 2 kg pada orang dewasa. Hati dapat dikatakan sebagai alat sekresi dan ekskresi. Dikatakan sebagai alat sekresi karena hati menghasilkan empedu yang berperan dalam menghancurkan lemak-lemak di tubuh. Hati dikatakan sebagai alat ekskresi karena empedu yang dikeluarkannya juga mengandung zat-zat yang berasal dari sel darah merah yang rusak. Gambar penampang hati. Hati merupakan organ terbesar yang mengisi rongga perut. Organ hati terhubung ke saluran empedu yang berisi cairan empedu. Cairan empedu ini dihasilkan dari perombakan sel-sel darah merah yang rusak, yang nantinya cairan empedu ini akan dikeluarkan melalui feses dan urin. Fungsi hati yaitu menyimpan gula dalam bentuk glikogen sebagai penawar racun, membuat vitamin A yang berasal dari provitamin A, mengatur kadar gula dalam darah, membuat fibrinogen serta protrombin yang berperan dalam penyembuhan luka, menghasilkan zat warna empedu sebagai tempat pembentukan urea yang merupakan kandungan dari urin. Gangguan pada hati diantaranya yaitu hepatitis, yaitu merupakan peradangan pada hati yang disebabkan oleh virus. Hepatitis ada beberapa jenis yaitu hepatitis A, B, dan C. Yang kedua adalah penyakit kuning yang disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan saluran empedu dialirkan ke usus 12 jari sehingga masuk ke dalam darah dan darah menjadi kuning. Sehingga orang yang mengalami penyakit kuning akan terlihat kulitnya seperti warna kekuningan.
Organ terakhir yaitu paru-paru. Yang sebelumnya sudah kita pelajari pada sistem pernapasan, paru-paru merupakan alat pernapasan sekaligus sebagai alat ekskresi. Dikatakan sebagai alat ekskresi karena dia mengeluarkan zat sisa yaitu karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Gambar penampang paru-paru bisa kita lihat pada gambar berikut. Paru-paru berisi alveolus seperti kumpulan anggur yang di dalamnya terdapat pembuluh darah arteri dan vena yang bisa kita lihat pada gambar berikut. Di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Gangguan pada paru-paru yaitu seperti asma, yaitu penyempitan saluran utama pada paru-paru, tanda-tandanya susah untuk bernapas atau sesak nafas. Yang ketiga adalah pneumonia yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur yang menginfeksi paru-paru khususnya di alveolus. Sekian pembelajaran kita hari ini. Thank you for your attention. In the last lesson, let's say hamdalah. Fil akhirid darasa hayyadina kiro'ata hamdalah. Alhamdulillah.